Halo guys, balik lagi dengan gua Anes di channel YouTube Kotak Game. MSI masih terus konsisten untuk refresh line up laptop mereka khususnya yang under 20 jutaan nih. Kayaknya konsentrasinya fokus banget untuk pasar laptop gaming yang punya semua hal yang esensial tapi masih bisa kompromi di masalah pricing. Nah, kali ini ada seri Bravo yang dapat refresh dari segi jeroan yang sekarang sudah pakai RTX 4000 series atau lebih tepatnya sudah pakai RTX 4060. Nah, sedikit spoiler, ini adalah laptop dengan RTX 4060 paling murah yang ada di pasaran sekarang ini. Gokil. Nah, sebelum gue jelasin lebih jauh, ada baiknya untuk subscribe channel YouTube Kotak Game dulu nih. Kalau belum, jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan info-info paling hype dari Kotak Game. Dan ini adalah spesifikasi singkatnya. Paket penjualannya cukup straightforward, kamu akan mendapatkan laptopnya, charging adapter 200 watt, dan tas laptop gratis dari MSI. Tapi karena kita dapatnya produk sampel review, jadi tasnya nggak ikut dikirimin. Tapi kalau kamu beli tentu akan dapat gratis. Garis desain Bravo 15 ini masih sesuai dengan konsep tahun lalunya. Bedanya kini sudah meninggalkan aksen-aksen warna merah, yang kini dibuat lebih stealthy aja. Biasanya kita akan menemukan naga di laptop-laptop MSI, tapi kali ini kita dapatnya Thunderbird. Jadi kalau kamu beli laptop MSI belum tentu dapat naga ya, bisa jadi dapatnya burung. Pada bagian bawahnya terdapat ventilasi berbentuk honeycomb yang menjadi ruang intake laptop ini. Sedangkan exhaust ada pada sisi samping kanan, kiri, dan sisi belakang. Laptop ini dimensinya juga sudah cukup compact dengan dimensi yang cukup ramping lah. Bobotnya juga terbilang standar laptop gaming yang ada di 2,2 kg dengan ketebalan 2,5 cm. Charging adapter 200 wattnya pun terasa masih enak dibawa kemana-mana akibat ukurannya yang kecil dengan berat hanya 675 gram. Dan seperti yang tadi udah gue bilang, MSI sudah meninggalkan aksen warna merahnya dan kini keyboardnya memiliki single tone backlight berwarna biru yang cukup keren. Ada varian yang pakai 4 zona RGB juga sebenarnya kalau kita lihat di websitenya. Tapi untuk unit yang kita dapat sih yang single tone aja, lengkap dengan WASD yang lebih mencolok dibanding touch lainnya. Nah, untuk layoutnya masih sama aja dengan numpad yang ukurannya disunat untuk tetap dapat memberikan ukuran yang cukup besar untuk touch esensial lainnya. Touchpadnya juga sudah cukup lega dengan posisi yang nggak sentral, lebih condong ke kiri tapi sudah sejajar dengan tombol spasi. Untuk portnya di sisi kiri ada port DC in, satu USB 3.2 Type A, dan satu USB 2.0 Type A. Sedangkan di sisi kanan ada combo audio jack, satu USB 3.2 Type A, satu USB Type C yang support DisplayPort, satu HDMI 2.1, dan yang terakhir ada satu RJ45 atau LAN port. Laptop ini memang ditujukan bagi gamer, terlihat dari pemilihan panel layarnya yang menggunakan panel IPS level berrefresh rate 144 Hz. Dengan diagonal 15,6 inci dan resolusi Full HD. Sedangkan untuk yang berencana menggunakan laptop ini untuk kebutuhan content creation seperti video atau foto editing tampaknya belum maksimal untuk diakomodir karena tidak ada informasi akurat mengenai akurasi warnanya. Jadi bisa kita asumsikan bahwa akurasi warna bukanlah hal yang menjadi poin lebih dari laptop ini. Bezelnya juga sudah lumayan tipis untuk sisi kanan dan kiri, tapi sisi atasnya masih cukup tebal yang dipakai untuk housing modul webcam dengan resolusi 720p di frame rate 30 fps. Yang kualitasnya sudah terasa oke lah, nggak ada hal yang spesial. Konektivitas Wi-Fi-nya sudah pakai Wi-Fi 6E yang lengkap dengan Bluetooth 5.3. Ya sudah up to date banget lah untuk 2023. Performanya dipakai untuk internetan sudah sangat stabil dan ngebut. Untuk sektor audio ada speaker stereo 2x2 watt bertipe downfiring di bagian sisi kiri dan kanan yang ditune oleh Nahimic. Suaranya sudah cukup lantang dengan clarity yang jelas. Speakernya juga sudah disertifikasi high-res audio. Untuk setting-setting audio profile, kita bisa gunakan aplikasi Nahimic yang sudah pre-installed atau terpasang built-in di dalam laptopnya langsung. Nah, di dalam aplikasi ini kita bisa lakukan banyak hal, seperti setting audio profile, setting mikrofon. Nah, yang kerennya lagi kita bisa simulasikan 3D surround dengan aplikasi ini mulai dari 5.1 hingga 7.1. Ada juga fitur sound sharing yang menurut gua sih bakalan kepake banget nih buat yang punya Ayang.
karena kita bisa share audio kedua device yang berbeda melalui Bluetooth. Jadi bisa pakai headset Bluetooth masing-masing untuk nikmatin audio dari satu sumber yang sama. Udah ready banget untuk Netflix and chill. Laptop dari MSI tentu dilengkapi dengan MSI Center, khususnya untuk laptop-laptop gaming mereka. Pada aplikasi ini kamu bisa pilih-pilih dari 5 profil yang mengatur performance, fan speed, dan juga daya tahan baterai. Profil yang pertama ada Smart Auto, yaitu profile default bersifat artificial intelligence untuk mengakomodir kebutuhan laptop secara otomatis. Yang kedua ada Extreme Performance yang memiliki akses untuk overclocking GPU, dan pada mode ini kipas otomatis langsung ke 100%. Dan masih dapat memilih pengaturan kipas dari Auto, Cooler Boost, dan Advance. Profil ketiga ada Balance, yang sesuai namanya ini adalah profil yang menjadi titik tengah antara performance, kebisingan kipas, dan daya tahan baterai. Keempat ada Profile Silent yang akan menghentikan kipas ke 0 desibel, dan kelima ada Super Battery yang akan menghemat penggunaan baterai ke maksimal dengan menurunkan performa tentunya. Nah, untuk bagian pendinginannya jika melihat spesifikasi sih udah cukup proper ya, dengan dual fan dan 6 heat pipe yang jalurnya menyatu untuk solusi CPU dan juga GPU-nya. Bagaimana performa pendinginannya akan kita uji coba nanti. Bravo 15 memiliki kapasitas baterai 53,5 Wh yang memang nggak gede-gede banget untuk ukuran laptop gaming. Tapi untuk menghemat penggunaan baterai kita bisa memanfaatkan max switch di laptop ini. Yap bener, Bravo 15 ini sudah pakai max design. Jadi kita bisa memaksimalkan IGP yang ada di CPU-nya untuk menghemat penggunaan baterai. Untuk GPU switch ini bisa diakses di MSI Center. SKU laptop yang kami review ini menggunakan AMD Ryzen 7 7735HS dengan 8 cores dan 16 threads. CPU mobile ini datang dengan default TDP yang dinamis, yaitu antara 35 Watt hingga maksimal 54 Watt. Sedangkan GPU-nya adalah Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6 versi laptop, yang datang dengan PGP atau power limit di 105 Watt. Kedua komponen tersebut ditemani RAM DDR5 2x8GB 4800 MHz dan storage NVMe PCIe Gen 4 M.2 SSD berkapasitas 512 GB. Opsi upgrade-nya juga sudah terbuka lebar. Kita bisa mengakses kedua slot RAM-nya. Jadi kalau dirasa 16 GB kurang, kita bisa menggantinya ke 32 GB di kemudian hari. Slot SSD M.2 NVMe-nya juga masih 01 yang sudah di PCIe Gen 4. Jadi kita bisa menambah storage-nya dengan memanfaatkan SSD bawaannya, jadi nggak perlu diganti lagi. Nah, berikut ini adalah hasil pengetesan kecepatan storage SSD yang kami uji menggunakan Crystal Dismark. Ya, meski SSD-nya sudah PCIe Gen 4, tapi ini speed-nya masih mirip-mirip dengan Gen 3 sebenarnya. Dengan sequential read di 3,6 GB per second dan sequential write di 2,5 GB per second. Tentu hal ini bisa dimaklumi karena MSI pasti berusaha untuk menekan harga jualnya serendah mungkin. Tapi untuk label harganya sih speed segini bukan masalah berarti ya. Nah, kami telah melakukan benchmark menggunakan software PC Mark 10, Cinebench R23, 3D Mark Firestart, dan TimeSpy. Ini dia hasilnya. Dari hasil benchmarknya sudah sangat menggambarkan performanya nih. Apalagi di sektor grafisnya yang tetap kencang meski ada power limit di 105 Watt. Ini menandakan optimasi GPU-nya cukup baik dari MSI. Nah, karena laptop ini sudah menggunakan RTX 4000 series, tentu sebaiknya kita juga coba performanya dalam generative image menggunakan Stable Diffusion. Dengan model Maynamix, kita bisa generate satu image hanya dalam 41 detik saja. Jadi sudah cukup cepat ya, walaupun hasil ini terbentuk dari banyak variabel. Semakin rumit prompt-nya tentu akan semakin bertambah durasi generate-nya. Nah, untuk pengujian game, khususnya di game dengan Ray Tracing, kami sekalian menguji kemampuan GPU-nya yang sudah dilengkapi dengan DLSS 3 yang memang baru hadir secara eksklusif di RTX 4000 series. DLSS generasi ketiga ini bukan hanya berkutat di upscaling saja, tapi kini sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk menyelipkan frame tambahan yang digenerate oleh AI untuk memperhalus gambar. Canggih banget. Nah, kalau lihat hasil benchmarknya nih, cukup bikin sumringah ya. Bahkan dengan game seberat Cyberpunk 2077 aja berhasil mendapatkan 57 average FPS. Ya bisa dibilang sudah hampir 60 FPS lah. Memang peran DLSS 3 cukup berpengaruh pada hasil pengujian ini yang membuktikan bahwa performanya sudah efektif. Sedangkan untuk game e-sport seperti Valorant sudah tembus di 244 average FPS. Kalau saja MSI berani naikin refresh rate monitornya ke 240 Hz sekalipun, sebenarnya jeroannya sudah mampu nih. Nah terus gimana dengan suhunya? Nah ini adalah bagian yang memberikan kita mixed feelings nih.
Suhu CPU dalam keadaan full load di Extreme Performance Mode sudah berada di TJ Max, yaitu di 95 derajat Celcius. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk kebutuhan harian sebaiknya berada di mode Smart Auto saja. Karena sistem MSI sudah sangat canggih untuk menyesuaikan output performa dengan kestabilan suhu yang tetap aman. Namun, meskipun suhu CPU sudah menyentuh TJ Max, ternyata area keyboard yang bersentuhan dengan tangan tetap terjaga adem. Jadi pengguna akan tetap nyaman menggunakan laptop ini dalam waktu yang cukup lama. Bravo 15 ini sebenarnya bukan laptop yang muluk-muluk ya. Jelas fokus utamanya adalah performa. Jika kita melihat harganya yang berkisar di 18 jutaan, tentu ini still deal banget. Karena memang mau cari di mana laptop gaming yang punya CPU Ryzen 7735HS dan GPU RTX 4060 di harga segini. Pertarungan laptop gaming budget di bawah 20 jutaan memang udah kayak Royal Rumble. Dari setiap brand punya jagoannya masing-masing dan MSI paham betul market di segmen ini tentu ya kaum mendang-mending. Dan kaum mendang-mending bakalan full senyum nih lihat spesifikasi Bravo 15 ini. Jadi kalau kamu adalah orang yang butuh laptop gaming dengan performa tinggi, desain cooling yang oke, dan nggak masalah dengan akurasi warna yang kurang ya laptop ini mudah banget untuk gua rekomendasikan. Dan kalau kamu tertarik dengan laptop ini, sudah bisa dibeli di e-commerce nih dengan harga yang lagi di diskon. Jadi 18.399.000 yang sudah lengkap dengan Windows 11 Home, garansi resmi 2 tahun, dan MSI Essential Backpack. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, sampai di sini review tentang MSI Bravo 15 C7VF. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube Kotak Game. Gua Anes, cabut dulu. Ciao.